got so much motherfucking design on right now. Bring it down, A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila, kelas KPIB Komunikasi dan Islam dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode etik jurnalisme di era diskusi. Banyak aspek kehidupan kita telah diskusi oleh kemajuan teknologi saat ini. Komunikasi adalah salah satu komponen. Semakin banyak informasi bohong dan fitnah beredar di internet. Selain hoax, era disrupsi ini juga ditandai dengan penurunan aktivitas bisnis di media konvensional dan juga dikenal sebagai sunset industry. Kode etik jurnalis dapat membantu mengatasi persaingan penyebaran hoax di media sosial di era disrupsi saat ini. Media disrupsi, konvergensi antara elemen digital, fisik, dan biologi yang menjadi ciri khas era 4.0 memberikan kesempatan yang luas bagi sektor bisnis untuk melaksanakan berbagai inisiatif yang bergantung pada sumber daya teknologi. Secara efisien, media konvensional itu seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan film. Saat ini bersinar dengan media baru seperti media sosial dan media online. Teknologi yang digunakan untuk melakukan proses dan menyampaikan berita berkembang dengan sangat cepat, tetapi terlalu sering menghasilkan liputan yang tidak akurat karena kualitasnya rendah. Arti penting jurnalisme di era disrupsi. Jurnalisme memainkan peran penting dalam masyarakat, tidak seperti bidang atau pekerjaan lain. Jurnalisme juga punya fungsi untuk memenuhi kebutuhan publik. Jurnalisme mempunyai tanggung jawab untuk membantu proses demokratis melalui informasi dan komunikasi. Jurnalisme adalah tugas untuk pendidikan warga negara dengan informasi yang bermanfaat sehingga mereka dapat lebih memahami masalah di komunitas mereka. Elemen jurnalisme yang ada untuk mencapai tujuan itu. Elemen itu adalah: 1. Jurnalisme harus bertanggung jawab atas kebenaran. 2. Jurnalisme harus setia kepada rakyat. 3. Jurnalisme harus menjadi disiplin verifikasi. 4. Partisipasi jurnalisme harus tetap independen dari sumber berita. Jurnalisme harus berfungsi sebagai pengamat kekuasaan. Jurnalistik di era disrupsi. Etika menurut Ward terdiri dari analisis, penilaian, dan pengembangan apa yang membentuk karakter bijaksana dan perilaku baik sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang ada. Menurut Almiki dan Taylor, etika adalah aturan atau standar perilaku yang didasarkan pada penilaian moral. Etika ini dibagi menjadi etika profesional dan pribadi. Etika pribadi termasuk standar dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, dan dengan teman-teman. Masyarakat harus rukun dengan cara itu. Namun, etika profesional hanya berlaku untuk anggota profesi saja. Menurut Giza 2003, kode etik profesi dapat digunakan untuk disiplin, rekomendasi, pendidikan, inspirasi, atau publikasi. Untuk kelompok jurnalis ini ada 3 prinsip utama. 1. Mencari kebenaran dan melaporkannya sepenuhnya. 2. Bertindak secara mandiri. 3. Meminimalkan kerusakan. Ancaman pada kode etik jurnalistik klasik. Kesuksesan revolusi teknologi saat ini cenderung menghasilkan nilai moral yang semakin bebas. Dalam hal privasi, pembaharuan kode etik media sangat penting. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa informasi dapat dengan mudah dikumpulkan dari jaringan media sosial dan disebarluaskan secara mudah. Namun, kode etik saat ini masih memungkinkan kecurangan dan sebuah privasi yang relevan dengan kebutuhan publik. Tampaknya, semua pemangku kepentingan dalam industri komunikasi masih harus berkumpul untuk membahas berbagai perubahan yang terjadi dan menemukan titik terang strategis tentang perilaku media kita di masa depan, baik di masa disrupsi maupun sesudahnya. Hal ini akan membantu pertumbuhan dan kemajuan industri media nasional kita serta publik yang dilayani. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan singkat ini. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.